Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 TPA akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Produksi Bermadiun. Dengan anggota kelompok yaitu Aisyah Putri Muslimah, Alifuddin Mubarak, Fatimah Azhara, dan saya sendiri Novel Bintang Ramadan sebagai moderator. Lalu yang terakhir adalah Sri Wayuningsi. Untuk kelompok 6 TPA yang ingin mempresentasikan materi, waktu dan layar dipersilakan. Seperti diketahui, Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai wilayah atau daerah yang di dalam tiap daerah tersebut kaya akan kebudayaan. Karakteristik budaya tiap wilayah tersebut mampu menjadi suatu daya tarik tersendiri untuk menunjang perkembangan pariwisata khususnya bagi wilayah itu sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan melalui oleh-oleh kuliner. Produk kuliner yang menjadi khas suatu daerah secara tidak langsung akan mengangkat daerah tersebut di mata para wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah. Salah satu makanan atau jajanan yang sering menjadi oleh-oleh yaitu brem, yang merupakan jajanan tradisional khas Kabupaten Madiun. Brem merupakan makanan ringan yang dibuat dari ketan. Ketan yaitu jenis tanaman padi yang biasanya hasilnya dijadikan untuk bahan produk makanan olahan. Ketan merupakan beras yang kandungan patinya sebagian besar terdiri dari amilopektin. Kandungan amilosa beras ketan putih yaitu 1-2% dan amilopektin 88-89%. Amilopektin inilah yang dibutuhkan dalam pembuatan brem padat. Brem berasal dari fermentasi tape ketan yang dimasak dan dikeringkan digunakan sebagai makanan kecil dan oleh-oleh. Makanan ini memiliki ciri-ciri antara lain rasa manis atau manis keasaman, tekstur padat, kering tidak lembek, warna putih kekuningan sampai kuning kecoklatan, serta mudah hancur di mulut. Selain sebagai makanan kecil, brem akan terasa semakin lezat saat dimakan sebagai pelengkap minum teh atau kopi. Produk olahan brem juga memiliki beberapa varian rasa buah seperti melon, stroberi, durian, jeruk, anggur, nanas, dan coklat. Pusat penghasil olahan brem ini pertama kali terdapat di sebuah kecamatan yang terletak di Caruban, Madiun, dan terdapat 2 desa penghasil brem, yaitu Desa Bancong dan Kaliabu. Sampai saat ini, brem sudah dikerjakan dari generasi ke generasi dan membuat brem menjadi sebuah simbol makanan khas dari Kabupaten Madiun, sehingga banyak yang menjadikan brem oleh-oleh untuk dibawa keluar kota. Usaha pembuatan brem di Kabupaten Madiun sendiri berjumlah 69 usaha dan merupakan industri pengolahan makanan yang mempunyai unit usaha terbesar kedua di Kabupaten Madiun. Selanjutnya yaitu mikroba yang digunakan. Mikroba yang digunakan pada pembuatan brem yaitu dari kapang dan khomir yang terdiri dari Amilomyces sp, Mucor sp, Rhizopus sp, Candida sp, dan Saccharomyces sp. Terutama pada Saccharomyces sp dikarenakan Saccharomyces sp adalah sekretor protein kuat yang menghasilkan 2 enzim ekstraseluler yaitu glukoamilase dan alfa amilase. Enzim alfa amilase memecah pati menjadi maltosa, sementara glukoamilase menghasilkan glukosa. Kedua enzim ini penting dalam industri dalam pencairan pati dan fermentasi etanol terutama pada pengaruh rasa. Next. Selanjutnya adalah tahapan dari produksi brem Madiun. Yang pertama adalah bahan baku yaitu ketan. Bahan baku ketan dicuci lalu dikukus lalu diberi ragi sehingga difermentasi menjadikan ketan sebagai tape. Lalu tape diperas menghasilkan sari tape ketan. Lalu sari tape ketan tersebut dimasak dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius selama 30 sampai 60 menit. Selanjutnya diaduk bersamaan dengan soda kue dan esens. Selanjutnya dicetak lalu dikemas menjadilah brem Madiun. Selanjutnya yaitu fungsi perlakuan. Perlakuan yang pertama yaitu pencucian dan perendaman. Pencucian ini dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran yang terikut pada bahan baku. Sedangkan perendaman berperan dalam hidrasi molekul pati untuk memudahkan proses gelatinisasi. Perendaman dapat menyebabkan hidrasi pada granula pati sehingga pati dapat tergelatinisasi dengan baik jika dipanaskan. Selanjutnya itu perlakuan pengukusan. Proses pengukusan berfungsi untuk mendegradasi pati yang terdapat pada ketan agar mudah dilakukan proses fermentasi. Yang ketiga yaitu perlakuan pendinginan. Proses pendinginan itu berfungsi untuk mencegah kematian mikroba yang terdapat pada ragi serta mempercepat proses fermentasi. Selanjutnya yaitu penghalusan ragi. Proses ini berfungsi untuk memudahkan proses inokulasi. Selanjutnya yaitu tahap fermentasi. Fermentasi merupakan tahap terpenting dalam pembuatan brem karena proses fermentasi akan terjadi pemecahan pati menjadi gula-gula sederhana yang kemudian akan diubah menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Selanjutnya yaitu tahap pengepresan dan pemekatan. Proses pengepresan berfungsi untuk mendapatkan air atau sari dari tape. Sedangkan pemekatan berfungsi untuk mengurangi kadar air yang ada sehingga mencapai konsentrasi tertentu.
Selama proses pemekatan akan terjadi reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gula reduksi dan asam-asam amino yang distimulasi dengan pemanasan, sehingga semakin lama pemekatan, maka terbentuklah warna coklat yang semakin sempurna. Proses tersebut menimbulkan flavor khas brem. Proses pemekatan dilakukan dengan pemanasan pada suhu 90 derajat Celcius selama 3 jam. Selanjutnya itu proses pengadukan. Proses pengadukan bertujuan untuk memperoleh kristal-kristal yang baik. Pengadukan yang kuat pada larutan yang pekat akan menimbulkan kristal-kristal kecil dengan tekstur yang halus. Selanjutnya itu proses penjemuran. Penjemuran bertujuan agar brem menjadi kering dan mengurangi kadar air di dalamnya, sehingga menjaga kualitas brem dan memperpanjang masa simpan. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat menghambat produksi bermadium. Yang pertama itu ketidaksterilan bahan baku. Hal ini karena bahan baku tersebut akan mengalami pembusukan. Yang kedua, kurang lamanya pada proses pengukusan. Bila pada proses pengukusan itu kurang tepat waktunya, maka pati yang ada pada ketan itu tidak akan terdegradasi. Lalu yang ketiga, lama waktu fermentasi. Selanjutnya keempat, itu ada suhu pada saat pemasakan itu terlalu panas. Dan yang terakhir, ada pengaturan kelembapan suhu ruang yang tidak optimal atau di bawah dari 25 derajat Celcius pada proses pengeringan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil dari jurnal-jurnal dan buku-buku. Baiklah, sekian untuk Ibu Diki dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.